kelas 4, mata pelajarannya IPAS, yaitu tentang keberagaman budaya Indonesia, yaitu bab 6 Indonesia Kaya Budaya. Di sini karena ini masuknya sosial, bukan masuknya IPS-nya, sosialnya bukan alamnya, jadi anak-anak itu cenderung kurang minat dalam mengamati ataupun dalam pembelajarannya. Seringnya tuh anak-anak ngantuk karena kan banyak yang cerita gitu, karena ini kan materinya sosial. Oke, ya baik, terima kasih Bu Lisa. Mohon maaf Bu Lisa, tapi bisa menyampaikan bahwasanya Bu Lisa akan mengadakan pembelajaran tentang materi IPAS ya, tentang sosial dan keberagaman budaya. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran Bu Lisa itu sendiri apa ya Bu Lisa? Tujuannya kalau dalam modul ajar saya itu nanti, karena kalau saya cerita terus menerus siswanya mengantuk dan bosan, jadi melalui tayangan video diharapkan nanti murid saya akan dapat menjelaskan alasannya mengapa Indonesia itu beraneka ragam suku dan budayanya. Itu yang pertama, Ibu ya. Yang kedua, setelah melalui pengamatan video itu nanti diharapkan dapat mengelompokkan budaya-budaya yang ada di Indonesia berdasarkan asal daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi cara menghargai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik, terima kasih yang bisa. Tujuan yang bisa akan capai nanti dalam pembelajaran ada 3 poin yang bisa. Yang pertama melalui video, siswa dapat menjelaskan tentang budaya. Yang kedua adalah dengan kelompok, siswa dapat mengelompokkan. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga adalah dapat mengidentifikasi. Oke, baik, terima kasih Bu Lisa. Nah, dari ketiga tujuan pembelajaran Bu Lisa tersebut, kekuatan apa yang Bu Lisa miliki sehingga Bu Lisa menuliskan atau menginginkan tujuan pembelajaran tersebut? Jadi karena ini sosial, kalau saya berbicara, makanya nanti muridnya akan mengantuk. Jadi saya di sini lebih keaktifan siswa. Jadi saya mendorong untuk siswa lebih aktif dengan cara menonton video, melihat gambar-gambar, terus mendorong siswa untuk mengidentifikasi kebudayaan yang ada di Indonesia yang mereka peroleh dari gambar ataupun dari video yang telah saya tayangkan, setelah mereka amati dan mereka lihat. Oke, baik. Jadi kekuatan bisa adalah menonton video tersebut. Adakah tindakan lain Yang ketiga, mengidentifikasi budaya-budaya yang ada di sekitar tempat tinggal siswa-siswa. Oke, baik. Nah, yang menjadi hambatan dari Bu Lisa itu sendiri dalam kekuatan yang Bu Lisa tadi bisa memiliki kekuatan dalam arti menanyakan sebuah video atau menggunakan video atau gambarnya, yang menjadi penghambat dari kegiatan tersebut itu apa tadi Bu Lisa? Jadi gini Bu, karena siswa di sini tidak pernah keluar daerah, jangan keluar kabupaten, keluar di kecamatan pun jarang, kan otomatis kecamatan satu, kecamatan yang lain kan berbeda budayanya. Kalau ditayangkan video karena mereka tidak melihat atau mengalami langsung, lama-kelamaan itu menjadi bosan. Kecuali kalau ada 1-2 siswa yang pernah merantau ke Kalimantan, pindah ke sini, budayanya kan beda. Itu bisa sedikit demi sedikit, oh iya ya, budaya itu beragam. Tapi kalau anak sini yang tidak pernah kemana-mana, itu jauh lebih sulit untuk memahami keanekaragaman yang ada di Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Berarti di sini yang dapat saya tangkap, siswa itu merasa bosan ya. Oke. Nah, karena siswa itu merasa bosan, rencana aksi apa yang akan bisa terapkan agar tujuan pembelajaran bisa tersebut itu tercapai di
dengan hambatan yang tadi siswa itu merasa bosan. Apa yang rencananya apa? Bagaimana bisa? Rencananya itu ketika video ditayangkan juga diselingi tanya jawab ataupun diselingi dengan cerita-cerita dari temannya yang lain yang pernah tinggal di daerah yang berbeda. Jadi sambil bertukar pengalaman, mungkin dengan video cuma video, saya belum pernah merasakan, atau teman saya belum pernah merasakan gimana rasanya, tapi dengan bercerita mungkin akan sedikit menarik yang lain untuk memahami, oh jadi Indonesia itu banyak budayanya, banyak bahasanya, banyak keragaman yang lainnya yang perlu kita kenali selanjutnya untuk kita bertoleransi. Oke, jadi rencananya bagus sekali ya bisa. Jadi dengan adanya video pembelajaran tadi, bisa juga meminta bantuan siswa yang sudah berpengalaman di luar sana, misalnya dari anak yang merantau pindah ke sini untuk menceritakan kebudayaan agar siswa tersebut dapat tertarik dan dapat langsung masuk ke dalamnya, gitu ya maksudnya bisa ya. Itu rencana yang bagus sekali menurut saya sih bisa. Nah, yang Ibu bisa prioritaskan itu apa bisa? Kira-kira pembelajaran ini yang bisa prioritaskan, ada yang diprioritaskan dari pembelajaran tersebut dalam rencana aksinya Bu Risa adalah prioritasnya itu mereka mengenal dulu, maksudnya mengenal dulu budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena ini juga materinya kan banyak termasuknya dari senjata tradisional, pakaian tradisional. Mereka mengenal dulu kan, mengenal dulu, oh berbeda-beda. Setelah itu mereka bisa bertoleransi dengan daerah-daerah lain. Jadi diajarkan untuk mengenal dulu baru bertoleransi. Oke, baik. Jadi prioritas dari bisa dalam rencana aksi yang bisa adalah agar siswa dapat mengenal terlebih dulu ya, dengan adanya tadi rencananya dengan siswa tersebut bercerita yang sudah berpengalaman dari luar untuk bercerita agar siswa yang ada di sini mengenal, gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini strategi apa yang akan bisa terapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Tadi kan rencana aksi sudah dijabarkan ya bisa. Sekarang strategi bisa yang akan bisa terapkan. Strateginya saya akan mengelompokkan dari satu kelas itu, mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Nanti mengidentifikasi, ada yang menceritakan yang mereka ketahui tentang budaya daerah lain, ada juga yang mengidentifikasi gambar-gambar budaya daerah lain, dan ada juga yang mengidentifikasi dan juga mencari budaya daerah lain yang cocok sesuai dengan daerahnya. Oke, baik. Jadi mengelompokkan dan membuat kelompok siswa ya. Jadi nanti siswa kelompok A, B, C itu berbeda-beda dalam mengidentifikasinya ya. Oke, itu juga merupakan strategi dalam pembelajaran berusaha untuk agar rencananya bisa berhasil. Nah, baik, ukuran keberhasilan dari rencana berusaha itu dikatakan berhasil apa kira-kira berusaha? Ketika pembelajaran berusaha ini. Ketika tugas atau lembar kerja siswa itu dapat dikerjakan dengan baik, ya kan di situ ada menceritakan, yang pertama menceritakan, yang cerita itu dia dengan lancar, dengan tepat sesuai dengan budaya yang mereka ceritakan. Kemudian yang mengidentifikasi gambar juga tepat identifikasinya, dan yang mencocokkan gambar juga tepat dengan daerah yang sesuai dengan budaya tersebut. Oke, itu ukuran keberhasilan siswa, dilihat dari ukuran keberhasilan siswa tersebut. Kira-kira siswa bisa aktif ya bisa ya, bisa aktif dan bisa mengatasi kesulitan bisa tentang siswa busa, siswa ngantuk dan sebagainya ya bisa ya. Oke, terima kasih Bu Risa. Nah, selanjutnya di sini bisa, tapi Bu Risa sudah menjabarkan rencana aksinya, sudah menjabarkan strategi dalam rencana aksi tersebut. Nah, komitmen apa nanti dalam Bu Risa menjabarkan rencana aksi tersebut? Komitmennya apa nanti bisa?
saya akan menjalankan kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan rencana yang telah saya buat sedemikian rupa, sehingga pembelajaran itu dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan rencana pembelajaran. Oke, Pak. Apakah ada yang membantu Bursa dalam menjalankan komitmen Bursa? Ada. Siapa itu? Teman guru. Ketika saya akan membuat rencana pembelajaran, saya tentu sharing dengan teman-teman guru, sehingga terdapatlah rencana pembelajaran yang seperti ini. Jadi dari teman-teman guru memberi sebuah macam-macam masukan kepada saya, sehingga saya nanti bisa memilih pembelajaran yang tepat diajarkan dengan materi yang akan saya ajarkan dan kondisi siswa. Oke, baik. Nanti di sini bisa dan berkomitmen mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat ya, dengan rekan-rekan yang bagus sekali. Itu bisa ditingkatkan lagi, itu bisa, karena memang dengan kolaborasi kita bisa menjadi lebih mengetahui perkembangan dan lebih kita juga bisa mengidentifikasi hal apa yang kita kurang. Oke, baik, semoga rencana aksi, strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang besok bisa rencanakan dan besok bisa akan laksanakan bisa tercapai ya bisa, dan semoga lancar ya bisa ya. Iya, terima kasih sekali bisa. Terima kasih sekali waktunya, Bu. Ya, sama-sama. Silakan ketua kelas teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih karena sudah berdoa. Kita akan belajar IPAS. Nah, perhatikan gambar yang ada di papan yang bisa. Papan tulis ada gambarnya? Ada. Jawaban mereka, nggih? Adakah dari gambar tersebut siapa yang mau menceritakan mengenai gambar tersebut? Angkat tangan. Nontonnya di mana? Di lapangan. Ada lagi yang lain? Beda. Apalagi nanti beda kecamatan, beda kabupaten, beda provinsi, belum lagi beda. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia. Hanya di desa saja, tadi sudah di desa ya, per dusun beda. Sekarang di Indonesia yang begitu luasnya. Bagi satu kelas ini nanti menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Coba. Nanti kita akan ada yang menonton, ada yang mencari gambar kebudayaan, ada juga yang nanti menempel-nempelkan gambar kebudayaan sesuai daerahnya. Diharapkan nanti kalian setelah kegiatan tersebut mampu menjelaskan adanya perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama, apa sih Indonesia itu? Berbeda kebudayaannya setiap wilayah. Ya, kelompok ini silakan sudah jadi satu. Rombuknya diambil. Ini Mas Rafa. Ini kan. Oke, Mbak Sira sama Irsa ke belakang. Tempel kebudayaan yang sesuai dengan yang ada di daerah ini. Makanya itu sudah bisa. Keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi.
Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dan tari saudara. Alat musik dan tari payung. Senjata tradisional adalah keramik Senjatanya belum, adanya kalau kembali dan tari merah. sama nggak sama dari apa? Tarian, rumah ada, pakaian ada, senjata tradisional. Kelompok 1, 2, dan 3 tugasnya berbeda-beda ya. Kelompok pertama nanti memasangkan gambar. Pasangkan sesuai dengan daerahnya. Bekerja kelompok, satu kelompok 6 orang ya, bekerja sama 6 orang. Kelompok kedua menceritakan sesuai dengan gambar. Kelompok ketiga nanti mengidentifikasi budaya-budaya sesuai dengan daerahnya. Ya, tugasnya apa tadi? Mengidentifikasi. Yang dari pulau mana? Salah satu dulu yang menjelaskan. Pakaian adat seri-seri biasanya dipakai di acara perkawinan atau upacara adat. Oh, sudah bagus. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, bagus. Jangan malah Oke, ada lembar evaluasi, silakan diberi nama dan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Pembakaran mayat yang ada di mana? Upacara ada dari Oke. Harinya ada makanan khas daerah, senjata, alat musik tradisional. Yang paling kalian sukai yang mana? Senjata boleh. Yang lain? Pembelajaran berikutnya kita akan belajar topik selanjutnya, yaitu bagaimana sih kita mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, so kita pelajaran hari ini kurang lebihnya guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tentu saja olahraga Mbak Isa ya. iya, senam Jumat pagi. Ya, biar sehat ya Mbak Isa ya. Ibu. Oke Mbak Isa, kemarin saya sudah melihat observasi kegiatan pembelajaran Mbak Isa ya. Iya. Kira-kira di sini Mbak Isa ada refleksi yang ingin disampaikan kepada saya terkait dengan pembelajaran yang kemarin dilakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Refleksinya apa Mbak Isa? Refleksinya yang pertama, waktunya kurang. Pembelajarannya kurang. Yang kedua, untuk saya sendiri, saya harus lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Membimbing siswa karena ada 3 gaya belajar dengan
berbeda. Terus yang terakhir, refleksinya ada siswa yang tidak masuk semua di visual, enggak masuk di auditori, enggak juga belum begitu bisa, kinestetik apalagi Hanya itu ya refleksinya. Baik Mbak Risa, tadi Mbak Risa telah merefleksikan hasil pembelajaran kemarin ya Mbak Risa, di mana Mbak Risa dalam pembelajarannya tadi disampaikan bahwa Mbak Risa kekurangan waktu. Oke, yang kedua Mbak Risa belum aktif dalam membimbing siswa, ya kurang aktif gitu ya. Terus yang ketiga adalah ada salah satu atau salah dua murid yang tidak masuk di kelompok auditori, visual maupun kinestetik. Oke, baik Mbak Risa, terima kasih sekali refleksinya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Risa telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Mbak Risa ya. Terkait dengan hasil refleksi tadi Mbak Risa sudah sampaikan ada 3 poin. Kira-kira di sini Mbak Risa ada nggak? Misalnya dalam mengelola waktu itu harus bagaimana begitu, atau nggak solusi-solusi apa yang Mbak Risa temukan dalam mengelola waktu begitu? Rencana kedepannya untuk pembelajaran selanjutnya itu mengurangi waktu yang misalnya kerja kelompok itu mungkin akan dikurangi. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan siswa dalam pembelajaran, jadi siswa benar-benar fokus sehingga dapat mempersingkat waktu. Fokuskan siswa ya Mbak Risa. Jadi Mbak Risa ingin meningkatkan dari hasil refleksi tadi Mbak Risa, yang pertama mengurangi waktu kerja kelompoknya, yang kedua memfokuskan siswa. Nah di sini Mbak Risa terkait dengan mengurangi waktu kerja kelompoknya dikurangi atau kerja kelompoknya bagaimana itu maksudnya Mbak Risa? Jadi saya lebih aktif lagi dalam membimbing mereka kerja kelompok. Biasanya kelompok karena masih anak-anak ya sering bermainnya gitu. Dari kemarin saya rasakan itu lebih sering bercerita dengan temannya daripada mengerjakan tugas kelompok. Rencananya pada pembelajaran selanjutnya itu saya lebih mendampingi lagi untuk mengerjakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Berarti di sini intinya pada pengelolaan waktu ya, pada pengelolaan waktu dan prioritas yang dikerjakan yang Mbak Risa ya, seperti itu. Nah di sini Mbak Risa juga sudah melakukan di sini Mbak Risa waktu sudah menyampaikan dalam mengatasi keaktifan siswa, Mbak Risa memfokuskan siswa. Nah ini dengan cara apa ya Mbak Risa dalam memfokuskan siswa? Kalau kemarin itu baru cukup gitu. Iya, Kemarin itu cukup satu, cukup dua, cukup fokus. Kalau bisa mungkin dengan gerakan dan kombinasi. Bisa juga dengan hai, hello gitu. Jadi anak itu sejenak untuk fokus kembali ke dalam belajar. oke, baik Mbak Risa, berarti di sini dalam memfokuskan siswa dengan menggunakan gerakan-gerakan ke siswa agar siswa tersebut perhatian kepada gurunya begitu, agar siswa perhatian kepada gurunya dan kembali diarahkan kepada materinya. Baik, itu juga rencana yang bagus sekali ya, solusi dalam mengatasi memfokuskan siswa bagus sekali. Nah selain ini fokus gerakan, apakah ada yang lain lagi kira-kira apa Mbak Risa selain fokus saja? Selain itu, ketika siswa sudah memang benar-benar penat, akan saya tambahkan SPT. tidak hanya sekali, karena kemarin baru sekali SPT-nya dalam pembelajaran. Jadi mungkin kalau materinya agak berat, bisa matematika atau materi IPA yang membutuhkan fokus yang lebih tinggi, SPT-nya akan saya tambahkan. Jadi biar agak seimbang gitu oleh pembelajaran. Baik, jadi di sini intinya Mbak Risa dalam memfokuskan siswa melakukan semacam SPT dan tepuk-tepuk gitu ya. Oke, baik. Bagus sih melakukan SPT dan tepuk-tepuk. Untuk pelajarannya itu Mbak Risa boleh salinkan
tapi untuk perhatiannya untuk pelajarannya bagaimana cara Pelajarannya menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Kemarin kan gambar, video, dan juga langsung praktek mengelompokkan daerah-daerahnya. Untuk pembelajaran selanjutnya, selain itu, apabila kemarin kan tidak mungkin untuk siswa langsung belajar di lapangan karena itu seluruh Indonesia. Kalau materi yang lain, apabila siswa bisa praktek langsung di luar kelas, akan saya arahkan untuk praktek langsung sesuai dengan yang dipelajari siswa. Ya, bagus sekali Mbak Risa untuk praktek langsungnya itu karena memang anak-anak siswa SD itu memang butuh dengan pembelajaran yang mengalami langsung ya Mbak Risa ya. Oke, baik ya Mbak Risa. Nah, terkait dengan tadi Mbak Risa menyampaikan di awal bahwasanya Mbak Risa juga merasa ada siswa yang tidak masuk kelompok sini, kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinesthetik. Nah, bagaimana cara Mbak Risa agar anak tersebut bisa masuk ke dalamnya? Pertama mungkin saya cari tahu dulu dia minatnya kemana dulu. Mungkin minatnya yang lebih condong itu ke yang mana. Dari minatnya itu kalau minat ya mungkin kan siswa tersebut menyukainya. Nah, beranjak ke depannya dengan saya bimbing untuk masuk ke sesuai dengan minatnya. Nah, dalam pencarian minat siswa tersebut, apakah ada cara lain? Apakah hanya dari sumber siswa saja? Atau ada cara lain? Dengan lain siswa, saya juga ingin bertanya kepada orang tua kebiasaan siswa tersebut di rumah atau hal-hal yang disukai siswa tersebut di rumah itu seperti apa. Selain itu juga kepada teman sebayanya yang biasanya diajak bermain. Oke, iya. Itu saya kira juga sudah cukup sekali ya untuk mengumpulkan data cara mengetahui minat siswa dalam hal pembelajarannya ya. Itu bagus sekali tadi Mbak Risa sudah menyampaikan dengan cara dari siswa itu sendiri, dari teman sebayanya yang dekat. Terus selanjutnya adalah dari orang tuanya itu. Mungkin kalau itu semuanya dilakukan mungkin akan menemukan data yang akurat ya Mbak Risa ya. Oke, baik sekali Mbak Risa atas solusi-solusi yang Mbak Risa sampaikan tadi untuk dikembangkan untuk pembelajaran berikutnya ya Mbak Risa ya. Nah, selanjutnya setelah ini rencana tindak lanjut Mbak Risa ketika untuk mengimplementasikan yang akan Mbak Risa rencanakan, rencana tindak lanjut ke depannya apa Mbak Risa? Tindak lanjutnya yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan Mbak Risa. Lebih fokus lagi untuk menerapkan strategi yang lain, tapi masih dengan pembahasan diferensiasi. Kalau kemarin kan project based learning ya. Saya ingin mencoba metode atau model-model pembelajaran yang lain dalam mengajarkan materi yang lain. Nah, tidak semua materi menggunakan metode tersebut. Akan mencoba menggunakan metode yang lain ya dalam pembelajaran diferensiasi ya. Kemarin Mbak Risa menggunakan UBM metode learning. Oke, selanjutnya apalagi Mbak Risa? Tindak lanjut kedua itu Siswa maksudnya yang tadi visual tidak masuk, audio tidak masuk, tidak masuk, itu membimbing untuk mengarahkan sesuai dengan minatnya lebih dibimbing lagi. Nah, kira-kira di sini untuk tindak lanjut ke depannya kira-kira di sini di SDN Patisari ini apakah Bapak Ibu guru semuanya sudah mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi seperti itu? Kalau sudah tahu sudah ya, tapi untuk prakteknya mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Nah, terkait dengan itu apa nggak rencana tindak lanjut Mbak Risa terkait ini? Mungkin saya akan kalau sedang ngobrol berbicara gitu sih kadang-kadang saling ya pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, apakah hanya bahasnya atau hanya produknya atau itu dari awal sampai akhir itu bagaimana sih, harus sekedar sharing-sharing seperti itu untuk dilaksanakan atau dilakukan di kelasnya masih dalam rencana belum
sudah bisa memberikan sedikit gambaran gambaran sedikit yang pelaksanaan. Oke, berarti itu termasuk rencana tidak lanjut bukan Mbak Risa? Iya sih, maksudnya menggambarkan pada teman yang lain ternyata enak loh pembelajaran seperti ini, siswanya juga asik dengan dunianya masing-masing. Oke, baik Mbak Risa. Tadi dari rencana tidak lanjutnya Mbak Risa, terlihat di sini adalah Mbak Risa dalam aktivitas pengembangan adalah untuk mencoba metode lain ya, menggunakan metode lain ya Mbak Risa ya. Pertama menggunakan metode lain. Oke, yang kedua adalah lebih pembimbingan lagi kepada siswa terkait dengan minatnya. Oke, baik. Yang ketiga adalah mensosialisasikan pembelajaran berdifferensiasi kepada teman-teman rekan sejawat. Oke, nah di sini yang pertama adalah mencoba metode lain, menggunakan metode lain. Tujuan yang tidak dicapai Mbak Risa apa? Jadi kan tidak semua materi itu cocok dengan satu metode yang kemarin saya praktekkan gitu. Iya. Tujuannya itu agar tujuan pembelajaran keseluruhan materi pembelajaran tidak hanya IPAS tapi matematika, bahasa Indonesia dan lain itu tujuannya semua tercapai. Tujuan pembelajaran itu sendiri tercapai. Oke, semua tujuannya tercapai ya. Nah, dari tujuannya ada pembelajaran tercapai, ukuran keberhasilannya apa Mbak Risa? Ketika anak tersebut memahami materi atau tujuan memahami materi yang diajarkan atau dipelajari. Dengan cara apa memahami materi? Nah, kalau ada produknya berhasil dibuat, seandainya ada materi-materi dievaluasi berhasil dijawab 60% dari materi soal yang saya ajukan. Oke. Nah, untuk mencapai ini semuanya, mencapai aktivitas pengembangan Mbak Risa dan mencoba metode lain, pendukungnya apa? Pendukungnya bisa sharing dengan teman. Ya. Yang kedua, media-media yang sudah tambahkan. Oke. Media lebih bervariasi ya Mbak Iya. Risa ya. Waktunya kapan Mbak Risa? Waktunya pembelajaran berikutnya. Oke, pembelajaran selanjutnya ya. Oke, berikutnya adalah tadi pembimbingan, lebih ke pembimbingan siswa lagi, fokus pada pembimbingan. Nah, tujuan yang tidak dicapai apa Mbak Risa? Agar siswa itu belajar, tujuan pembelajaran yang materi yang saya ajarkan itu dapat tercapai. Oh, agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran ya. Iya. Mencapai. Oke, nah di sini untuk pembimbingan siswa tadi sudah disampaikan tujuannya. Nah, ukuran keberhasilannya itu sendiri apa untuk siswa tersebut? Dia bisa meningkat. Maksudnya, Oke. yang tadinya belum bisa menulis narasi misalnya sudah mulai bisa menulis narasi. Oke, baik ya. Jadi siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya ya. Selanjutnya untuk pendukung dari ini semua apa Mbak Risa? Yaitu adanya dukungan dari orang tua juga selain dari Ya, saya, dukungan dari orang tua dan teman-temannya juga selalu menyemangati. ya, baik dukungan dari orang tua, teman dan guru. Oke, jadi kolaborasi dengan guru ya. Oke. Waktunya kapan Mbak Risa ini? Setiap hari. Bimbingannya setiap hari. Oke. Setiap hari mengingatkan, membimbing Bimbingan setiap hari. siswa-siswa yang seperti itu. Ya. Di sini tadi adalah aktivitas pengembangan berikutnya adalah mensosialisasikan kepada rekan sejawat ya tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, di sini tujuannya apa Mbak Risa? Mbak Risa kok mensosialisasikan kepada rekan sejawat? Agar mereka juga mencoba melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena itu ternyata setelah dipraktekkan, siswanya itu sangat menarik, maksudnya menarik untuk belajar materi yang diajarkan. Oke, ya, bagus sekali ya Mbak Risa. Tujuannya agar rekan-rekan guru juga mencoba dan melaksanakannya ya. Ternyata kalau kita mencoba langsung pun juga akan tahu. Selanjutnya ukuran dari keberhasilan mensosialisasikan ke teman apa Mbak Risa ukurannya? Keberhasilannya apa? Biasanya teman itu tertarik atau bertanya lah masalahnya, sering bertanya dan tertarik bagaimana sih pembelajarannya itu ribet.
gimana? Oke, berarti intinya tertarik dalam belajar berdiferensi dan melaksanakan ya ukuran keberhasilan. Dari dukunnya apa Mbak Isa dalam untuk mensosialisasikan dari dukunnya? Video, misalnya memperlihatkan video yang telah saya praktekkan. Oh, oke, video memperlihatkan video pembelajaran diferensiasi ya. Terus membantu merencanakan pelaksanaannya. Seandainya guru tersebut mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Oke, waktunya kapan Mbak Isa kira-kira? Waktu sharing dengan guru itu ketika istirahat selesai pembelajaran siswa, masih ada jeda waktu sebelum pulang, itu sharing di sini. Istirahat ya berarti. Oke Mbak Risa, terima kasih sekali Mbak Risa di sini sudah menyampaikan rencana tindak lanjut dan pengembangannya ya Mbak Risa. Semoga apa yang Mbak Risa rencanakan itu dapat tercapai dan rekan-rekan semua dapat meniru jejaknya Mbak Risa ya Mbak Risa ya. Terima kasih sekali Mbak Risa atas waktunya. Oke, mari